Sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya, Mas Roy dan Cukup kawan-kawan. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Iya, jadi malam ini kita baru saja selesai melaksanakan gelar perkara khusus di klaster kedua, yaitu Pak Roy Suryo, tersangkanya Pak Rismon dan Ibu Tifa. Total mungkin kalau dari pagi itu sudah hampir 12 jam berarti ya dibagi 2 sesi tadi. Ini sekarang 10 malam baru selesai tadi. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami, penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Kan itu simpel mengenai gelar juga. Silakan. Kita lanjutkan. Silakan. Selain itu juga mereka minta ditunjukkan 4 LP terhadap perkara mereka, dan memang selama ini belum diakomodir oleh penyidik, tapi tadi keempat LP tersebut sudah ditunjukkan, dilihat satu persatu siapa pengadu di perkara ini dan pasal-pasal apa saja yang dipersangkakan. Sehingga yang tadinya seolah-olah pasal-pasal ini dibuat oleh penyidik sudah terbantahkan bahwa memang ini dilaporkan oleh para pelapor, dengan catatan bahwa ini masih dalam penyidikan, silakan dicari alat buktinya. Kalau memang ada maka dikuatkan, tapi kalau tidak ada tentu pasal itu di drop, dan sampai hari ini memang semua pasal itu tetap menjadi persangkaan. Artinya didukung oleh alat bukti yang cukup. Sudah. Akhirnya sudah. Bagaimana nanti mungkin bisa ditanyakan sendiri. Kalau saya melihatnya, bagaimanapun juga barang itu dari awal kita sudah tahu bahwa itu asli, ada, dan itu kebenaran. Sehingga ketika itu ditunjukkan kepada pihak mereka, ya kami sih biasa saja. Karena kami konsisten. Dari awal kami sampaikan, jika ini dimintakan untuk ditunjukkan ataupun akan dilakukan penunjukan oleh pihak yang berwenang, ya kami tentunya siap. Dan ini adalah di proses penyidikan, kewenangan ada di penyidik, sehingga tadi pimpinan gelar mengambil kebijakan bahwa akan menunjukkan, kami hormati. Dan ternyata hasilnya menurut kami cukup baik, dan sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya, Mas Roy dan kawan-kawan. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Jadi apalagi yang nanti kita harus diskusikan, ya mungkin teman-teman yang boleh tanya ke pihak mereka. Tidak ada penolakan sih ya? Enggak. Kalau ikhlas atau tidak kan itu di hati, perasaan. Silahkan ditanyakan Dan bukan langsung. urusan hukum itu. Namun apa yang kami observasi adalah diperlihatkannya dengan baik dan juga diterima dengan baik. Karena sampai dilihat dekat banget kok tadi. Jadi kami rasa sih sudah tidak ada lagi harusnya masalah yang dipermasalahkan. Harapannya begitu. Harapannya penyidikan justru ini dapat memperlancar proses penyidikan yang ada, sehingga bisa langsung diproses ke persidangan. Karena kembali lagi, perlu saya highlight juga, tujuan kami melaporkan adalah agar Pak Jokowi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Karena kalau tidak ini diproses sampai ada putusan pengadilan, semua masih akan bertanya, asli nggak ijazah Pak Jokowi? Dan yang kedua adalah tujuannya untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi dan juga keluarganya. Jadi sangat penting kami rasa untuk ini proses tetap dilanjutkan. Dan dengan adanya proses tadi ditunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, saya rasa ini dapat memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Oke. Gitu. Yang utama ini berbeda, apakah sama dengan ditunjukkan sama. Itu nanti mungkin di persidangan bisa terlihat tentunya. Karena masing-masing kan bisa menilai sendiri, bisa mengajukan ahli dari pihak tersangka yang nantinya akan terdakwa, bisa mengajukan juga ahli. Ya nanti di pengadilan lah, itu semua akan diuji. Tentunya kami selalu melaporkan perkembangan yang ada, termasuk bahwa ada gelar perkara khusus, Pak. Cuman jujur saja kita tidak mengetahui bahwa akan ditunjukkan. Tapi dari awal Pak Jokowi konsisten, jika itu harus dimintakan atau akan ditunjukkan oleh pihak yang berwenang, itu pasti akan dilakukan. Apakah itu pengadilan, apakah itu penyidik. Contohnya seperti di Mabes Polri kan dimintakan ijazahnya walaupun belum ada penyitaan, diantarkan langsung untuk dilapor. Jadi itulah
kembali lagi kita kembali kepada apa tujuan kita melaporkan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Tadi sih hanya ada 3 ahli ya yang diajukan mereka itu untuk hanya pemaparan mengenai perkaranya yang nantinya kami juga sudah sampaikan lebih baik nanti diperiksanya di BAP saja sehingga itu bisa masuk ke berkas perkara kan itu hak para tersangka. Jadi kami rasa kalau dari tadi nothing too major dan tadi juga sudah walaupun kami tidak mau mendahului sesi 2 tapi di sesi awal tadi sudah terlihat bahwa semua penyidikan dilaksanakan dengan baik sesuai SOP yang ada. Itu sih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Selamat malam. Selamat istirahat. Udah malam ini. Kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2. Kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal. Nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja. Untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret, karena kami dalam. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis, yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya, kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, dan Dr. Rismon akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas. Ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra.
atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah, kemudian nanti mungkin Dr. Resmond yang akan menerangkan kalau ada keanehan juga. Karena dalam ijazah itu juga kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan forensik, ini analog. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, tahun 2000-an. Di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Ya, oke.